Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja BPG Batch 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agus Trisno Mohoginta. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti unit kerja SD Negeri 1 Iok, sekaligus mahasiswa BPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2022, LPTK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, praktik pembelajaran secara luring di sekolah SD Negeri 1 Iok, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama Islam. Sebelum kita belajar, guru mengecek hadiran dulu ya. Rai Moko Dongan hadir. Saputra Sesu hadir. Arifa Babai hadir. Aura Mokado hadir. Umaira Mokodongan Mokado hadir. Saskila Adila Kobanda hadir. Siti Elita Momoto hadir. Ferisha Mopago hadir. Laura Kamunduan Sapatra Hambali hadir. Fitra Mamondo hadir. Apika Kasih hadir. Siapa lagi yang harus kita panggil? Hadir semua? Baik. Siapa yang mau baca doa? Oke, tutup doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dan mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekarang kita tepuk semangat dulu. Masih ingat kan? Tepuk semangat. Nah, kita akan menyanyikan lagu nasional. Ganda Pancasila. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti hari ini, siapa yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Masih? Pelajaran apa itu? Kisah Nabi. Ada Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, sekarang kita akan terlebih dahulu harus mengetahui kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Ayub. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang terakhir, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan lebih lanjut tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, Pak Guru akan bagi kelompok. Yang di sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2. Angkat tangan ketua kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke. Ya, sebentar. Kelompok 1 dan kelompok 2 ini Pak Guru akan memberikan masalah-masalah yang akan didiskusikan nanti sebentar di setiap kelompok. Tetapi masalah tersebut nanti Pak Guru akan tayangkan kemudian didiskusikan masing-masing kelompok. Nah, kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Jadi perhatikan ya, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Isa alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya, binatang ternaknya banyak, ladangnya luas, beliau tidak sombong. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ini adalah nabi yang kaya. Ya, dia punya banyak ternak, banyak lahan, ladang, ya. Jadi dia kaya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ayub alaihissalam ini diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga dia jatuh miskin. Jadi cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam ini, dia jatuh miskin. Yang tadinya dia kaya, setelah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan, dia jatuh miskin. Nah, walaupun ia miskin, ya, ia tidak mengemis. Apa itu mengemis? Nah, walaupun Nabi Ayub alaihissalam ini sudah miskin, dia tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa
tidak bawa baju, tidak bawa uang, tidak bawa ladang, ya, karena semua yang ada pada diri kita atau apa yang kita dapatkan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Nah, ini gambar apa? Pengemis, ya. Jadi Nabi Ayub alaihissalam tadi walaupun dia jatuh miskin, dia tidak mengemis, ya. Coba lihat, jangan takut untuk memberi karena tidak akan membuatmu miskin. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini walaupun dia miskin, dia tidak mengemis, malah dia apapun yang ada pada dirinya, dia akan membantu pada orang yang membutuhkan. Oke. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan. Sabar dan dermawan. Suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Itu tadi Nabi Ayub walaupun dia kaya, dia tidak sombong. Malah dengan kekayaannya dia banyak membantu orang miskin. Ya? Itulah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, dia suka menolong. Ya? Dia itu dermawan gitu, suka menolong. Kemudian dia sabar. Sabar di sini Nabi Ayub ketika sudah kaya, ketika jatuh miskin dia tetap sabar. Ya? Dia tidak mengeluh karena dia sudah miskin. Kalau kita sekarang tidak diberikan jajan mengeluh. Sementara apa yang ada pada orang tua itu belum tentu hari-hari ada, ya. Jadi ketika orang tua bilang hari ini jangan berubah jajan, tidak bisa dipaksakan. Kita harus sabar dengan walaupun kita datang ke sekolah tidak membawa jajan. Oke, lanjut. Nabi Ayub alaihissalam diuji juga dengan penyakit kulit. Penyakit kulit di sini Nabi Ayub ada bisul, ya, panas, gatal, sehingga orang-orang menjauhi Nabi Ayub. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub, mengusir Nabi Ayub di padang pasir yang jauh dari keramaian. Jauh dari keramaian ini maksudnya jauh dari orang-orang. Jadi kalau di sini kita bisa bayangkan dia diusir atau dibuang di hutan yang tidak ada orang. Karena apa? Mereka atau penduduk yang ada tinggal bersama Nabi Ayub alaihissalam itu takut akan ketularan penyakit kulit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi walaupun demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di sini sudah cuma sakit satu hari saja sudah tidak ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti itu, ya. Kita harus meneladani sifat Nabi Ayub alaihissalam, yaitu pertama apa? Sabar, ya. Sabar Nabi Ayub alaihissalam itu. Walaupun dia sudah jatuh miskin, walaupun dia sudah putra dan putrinya meninggal, kemudian dia dapat penyakit kulit, tetapi dia tetap sabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia yakin bahwa apa yang ada pada dirinya itu hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat akan diambil juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah penjelasan sedikit tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, setelah ini kelompok 1 dan kelompok 2 akan berdiskusi tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, ya. Jadi kelompok 1 berdiskusi tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, dan kelompok 2 juga seperti itu. Tetapi Pak Guru akan
menampilkan video, kemudian dilihat video apa yang ada di dalam video itu, kemudian didiskusikan. Setelah didiskusikan akan dipresentasikan di depan teman-temannya. Oke, kita simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam serta contoh keteladanannya. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak video pembelajarannya. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau hidup di sebuah daerah bernama Harran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya, binatang ternaknya banyak. Namun meskipun ladangnya luas, beliau selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah sombong. Istri Nabi Ayub alaihissalam yang sudah lama meninggalkannya datang menengok Nabi Ayub. Dia pun terkejut. Dilihatnya Nabi Ayub alaihissalam sudah segar bugar kembali. Perawakannya terlihat muda serta gagah berseri-seri. Mula-mula dia masih ragu, namun Nabi Ayub segera memanggil dan memegang istrinya. Barulah istrinya hilang keraguannya, dan dia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian yang dilihatnya. Nabi Ayub alaihissalam segera ingat janjinya bahwa bila sembuh ia hendak memukul istrinya 100 kali. Namun ia tidak tega melakukan hal itu. Allah yang Maha Pengasih atas hambanya kemudian mewahyukan kepada Nabi Ayub, Bismillahirrahmanirrahim, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Shad ayat 44. Akhirnya istri Nabi Ayub alaihissalam pun dipukul dengan sejumput rumput yang berjumlah 100 helai, lalu memukulkannya 1 kali kepada istrinya dengan pelan untuk memenuhi sumpahnya itu. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam terdengar ke penjuru kota. Masyarakat pun membawakan barang-barang dan hewan ternak sebagai hadiah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kekayaan 2 kali lipat dari yang dulu pernah dimilikinya. Kemudian Allah pun memberi karunia kepada istrinya dengan hamil anak kembar beberapa kali, sehingga kondisi anggota keluarganya pun kembali seperti sedia kala. Nah, itulah tadi kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diberi ujian bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah Nabi Ayub tersebut kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran. Di antaranya, yang pertama, hendaknya kita sabar ketika ditimpa musibah. Seberat apapun musibah yang kita alami, jangan sampai kita lupa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk berdoa dan berikhtiar. Allah telah berperintah meminta segala sesuatu, sehingga hanya kepadanya lah kita harus berdoa. Lalu setelah berdoa, kita harus berusaha atau berikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Selanjutnya yang ketiga, jangan sampai kita melupakan janji yang telah kita ucapkan. Sekecil apapun yang kita janjikan, baik kepada orang tua, guru, teman, ataupun sesama, kita harus berusaha untuk memenuhinya. Nah, Oke, jadi itulah tadi video singkat tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam.
silakan berdiskusi tentang video yang kalian lihat, dan setelah itu di setiap kelompok akan membacakan hasil diskusi di depan. Pak Guru beri waktu 3 menit untuk berdiskusi. Silakan. Naila, Oke, sudah? Baik, silakan untuk maju ke depan kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan maju. Nah, sekarang kelompok 1 dipersilakan untuk membacakan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Nabi Ayub alaihissalam berpesan relawan dan orang menolong fakir, miskin, yatim, piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub jatuh miskin. Dia tetap sabar dan tidak lupa untuk beribadah. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapatkan ujian dari Allah. Hartanya yang banyak hari berkurang sehingga jatuh miskin. Putra putrinya meninggal dunia dan Nabi Ayub mendapatkan penyakit kulit sehingga ia diusir. Namun Nabi Ayub tetap sabar dan tidak lupa beribadah. Demikian hasil diskusi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Nah, sekarang dari hasil diskusi kelompok 1 dan diskusi kelompok 2, Pak Guru bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi Ayub alaihissalam itu adalah orang yang sabar dan dermawan. Meskipun dia mendapatkan ujian, cobaan, mulai dari hartanya yang banyak tadi hilang atau diambil Allah SWT, dan jatuh miskin, kemudian putra dan putrinya meninggal dunia, kemudian dia mendapatkan penyakit kulit, tetapi dia tetap sabar dan berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Kenapa Nabi Ayub alaihissalam diusir dari tempatnya? Oke, kenapa Nabi Ayub alaihissalam diusir dari tempat dia tinggal? Nah, siapa yang bisa jawab?
karena si istrinya ini sudah bertanya tentang kenapa kamu tidak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Nabi Ayub, saya mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah diberikan kekayaan berpuluh-puluh tahun dan kita hanya diberikan cobaan beberapa tahun sudah mengeluh. Makanya Nabi Ayub alaihissalam ini malu untuk berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu istri Nabi Ayub alaihissalam diusir, ya, dan terjadi ketika Nabi Ayub sembuh, dia akan memukul 100 kali istrinya. Nah, kenapa Nabi Ayub memukul istrinya pada saat itu? Karena itu Nabi Ayub alaihissalam menepati janji. Jadi dari sinilah kita harus mengambil hikmah dari kisah kelahiran Nabi Ayub alaihissalam ini. Ya, pertama kita harus sabar dan dermawan. Yang kedua apa? Berikhtiar. Dan yang ketiga harus menepati janji, walaupun janji itu hanya kecil. Janji kepada siapa itu? Janji orang tua, kepada teman, kepada guru. Ya, jadi kita harus menepati janji walaupun janji itu hanya sepele. Ya. Karena kita sebagai umat Islam dan percaya kepada Nabi dan Rasul, kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul, dan kita harus meneladani sifat dan sifat yang telah yang telah diteladani oleh Nabi dan Rasul. Sampai di sini masih ada yang mau bertanya? Sudah tidak? Oke. Sekarang Pak Guru akan memberikan soal. Ya, soal dan dikerjakan, ya, diselesaikan hari ini. Di mana? Ini. Ya, jadi perhatikan dulu sebelum menjawab. Ini ada 5 nomor. Kemudian jangan lupa tulis nama di atas, ya. Tulis nama masing-masing. Kemudian dijawab soalnya. Soalnya ini pilihan ganda. Ya, pilihlah jawaban yang paling tepat. Ada A, B, C, dan D. Ya, disilakan dikerjakan.
Ya, apa lagi? Sudah semua kan? Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kesimpulannya bahwa Nabi Ayub alaihissalam itu apa tadi? Sabar. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam itu selalu berikhtiar dan berdoa, ya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam itu orangnya selalu menepati janji. Ya, walaupun janji itu akan menyakiti istrinya. Ya, baik, aku berharap pelajaran hari ini jangan hanya sampai di sini, tetapi kita bawa di rumah dan kita teladani atau kita kerjakan di rumah. Ya, baik dengan orang tua, baik dengan teman, baik dengan guru, apalagi tentang menepati janji. Ya, terima kasih Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah jam yang terakhir, silakan berdoa untuk laki-laki dulu nih. Ini laki-laki dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari satu. Itulah tadi video pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022 LPTK UIN Salatiga. Dan saya sebagai mahasiswa yang masih mempunyai banyak kekurangan meminta kritik dan saran demi kesempurnaan video-video pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.